Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan praktikum metalografi. Perkenalkan, nama saya Nugroho Ibnu Aziz, NBI 1421900005. Pada praktikum metalografi kali ini saya dibimbing oleh Bapak Maulanafi STMT. Langsung saja saya akan menjelaskan praktikum metalografi itu seperti apa. Metalografi Metalografi merupakan ilmu yang mempelajari karakteristik mikrostruktur suatu logam dan paduannya, serta hubungannya dengan sifat-sifat logam dan paduannya tersebut. Alat-alat yang digunakan untuk metallographic examination test, yaitu yang pertama adalah grinding belt, yang kedua adalah kertas amplas dan pemegangnya, yang ketiga adalah metallographic polishing table, yang keempat adalah metallographic polishing fluid, yang kelima adalah metallographic polishing abrasive, yang keenam adalah bejana untuk etching rank, yang ketujuh adalah etching rank, yang kedelapan adalah Microsoft Metallurgy, yang kesembilan adalah kamera, yang kesepuluh adalah film, yang ke-11 adalah printing paper dan alat-alat berfoto, yang ke-12 adalah benda kerja. Yang selanjutnya adalah mekanisme pengujian. Yang pertama, untuk memperoleh permukaan benda uji yang memenuhi syarat agar dapat diteliti di bawah mikroskop, maka diperlukan kegiatan-kegiatan persiapan benda uji. Yang pertama adalah memotong, mengetam, mengikir. Kemudian B, menggosok kasar dengan kertas amplas nomor 1 dalam satu arah permukaan baja yang diteliti. Kemudian C, menggosok kasar lanjutan dengan kertas amplas nomor 0 dengan arah lurus penggerakan pertama. Kemudian D, menggosok halus permukaan tersebut dengan kertas amplas nomor 00 dengan arah sarang. Kemudian E, penggosokan halus lanjutan dengan kertas amplas nomor 000 dengan arah sama. Kemudian lanjut F, memoles permukaan tersebut pada piring pertama dan diamplasi dengan polishing fluid buget. Kehalusan pertama memakai obat poles yang samanya dilakukan pada metallography polishing table. Kemudian G, melanjutkan polishing tersebut pada piring kedua yang berputar cepat tetapi dengan lapisan polishing fluid dengan tingkat kehalusan kedua. Kemudian H, melanjutkan polishing pada piringan ketiga dan terakhir dan dilapisi dengan polishing flat vulgat. Kehalusan ketiga harus paling halus. Kemudian I, memeriksa permukaan sampai licin tersebut di bawah mikroskop untuk memastikan apakah pekerjaan-pekerjaan tersebut telah dilakukan benar sehingga permukaan logam benar-benar telah memenuhi syarat untuk dietsa yang harus dinyatakan siap oleh asisten. Kemudian yang kedua adalah mengetsa permukaan yang telah memenuhi syarat dengan bahan etsa atau etching rank. Yang ketiga adalah meletakkan permukaan yang telah dietsa tersebut di bawah mikroskop optik dengan pembesaran 100 sampai 2000 kali. Yang keempat adalah memotret struktur mikro. Yang kelima adalah film. Film hasil pemotretan dicuci dan dicetak. Yang keenam adalah foto-foto struktur mikro kemudian diteliti. Berikut ini adalah hasil pengamatan struktur mikro. Di sini ada beberapa tabel, saya ambil dua tabel untuk analisa data saya, yaitu on aluminium casting etsa HF 0,2 dan S45C etsanya nikel 3%. Kemudian saya lanjutkan, dari hasil praktikum diperoleh dari data berupa foto struktur mikro aluminium casting dengan etsa HF 0,2%. Menghitung persen fasa gelap atau perlit dengan menggunakan poin count. Dengan keterangan, bentuk kotak menyatakan titik yang menempel pada tepi fasa. Bentuk lingkaran menyatakan titik yang tepat pada fasa. Untuk cara perhitungannya adalah sebagai berikut, yaitu
persen fasa perlit sama dengan jumlah fasa perlit dibagi jumlah total titik dikali 100%. Ya, ini kita tinggal memasukkan hasilnya, yaitu fasa perlitnya 26 kali 1 ditambah 43 dikali setengah dibagi 100 dikali 100%. Yaitu hasilnya persen fasa perlit adalah 47,5%. Hasil penelitian sesuai ketentuan metode point count dengan perbesaran 5 pelacak. Ini adalah foto yang dihasilkan. Kemudian saya lanjut untuk menghitung ukuran butir ASTM. Di sini sudah kita lihat hasil fotonya, struktur mikro aluminium casting dengan perbesaran 500 kali sesuai metode Hillard. Untuk perhitungannya adalah dengan diameter lingkaran 7 cm, P sama dengan 53 titik, G sama dengan min 10, min 6,64 log, Pi kali 7 dibagi 53 dikali 500 sama dengan 10,46. Dari hasil perhitungan didapatkan persen fasa perlit adalah 47,5%. Karena unsur ferrit lebih dominan daripada unsur perlit, maka kekerasan aluminium casting tidak cukup baik dan juga dari hasil perhitungan Hillard diketahui ukuran butiran dari spesimen adalah 10,46. Kemudian untuk data yang kedua adalah hasil praktikum diperoleh berupa foto struktur mikro baja S45C dengan etsa nital 3%. Hasil penelitian sesuai ketentuan metode point count dengan perbesaran 500 kali. Dengan keterangan bentuk kotak menyatakan titik yang menempel pada tetap fasa di kotaknya, dan kemudian bentuk lingkaran yang menyatakan titik yang tepat pada fasa dalam lingkaran. Untuk perhitungannya adalah persen fasa perlit sama dengan jumlah fasa perlit dibagi jumlah total titik dikali 100%. Dan ini hasilnya adalah persen fasa perlit sama dengan 78%. Untuk menghitung ukuran butir ASTM-nya, ini hasil struktur mikro S45C dengan perbesaran 500 kali sesuai metode Hillard. Dengan perhitungan diameter lingkaran sama dengan 4 cm, P sama dengan 24 titik, G sama dengan min 10, min 64,4 log, Pi kali 4 per 24 kali 500 sama dengan 9,8. Dari hasil perhitungan didapatkan persen fasa perlit adalah 78%. Karena unsur perlit lebih dominan, maka kekerasan dari spesimen S45C sangat baik. Dan juga dari hasil perhitungan ketahui ukuran butiran dari spesimen adalah 9,8. Untuk kesimpulannya sendiri adalah dari hasil praktikum didapat kesimpulan sebagai berikut. 1. Spesimen dengan unsur perlit yang dominan memiliki kekerasan yang lebih baik daripada unsur ferrit yang dominan. Yang kedua adalah dari kedua spesimen antara spesimen aluminium casting dengan spesimen S45C untuk perlit, yang paling dominan adalah pada spesimen S45C dengan persentase fasa 78%. Daripada persentase fasa milik aluminium senilai 40,5%. Yang terakhir adalah untuk hasil perhitungan metode Hillard diketahui spesimen dengan ukuran butir aluminium casting yaitu 10,46 dan spesimen S45C yaitu 9,8. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya maaf dan terima kasih untuk Bapak Maulana PSDMT yang telah membimbing praktikum metalografi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.